Berdasarkan hasil citra satelit, Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan kurang lebih 41.000 hektar lahan di Kabupaten Katingan rusak akibat aktivitas penambangan ilegal. Kegiatan ilegal ini dinilai telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, merugikan keuangan negara, serta mengancam keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam nasional. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Randy Indiwara dari SMKN 1 Kasongan, Kalimantan Tengah, akan menyampaikan praktik baik saya, yaitu Berakit Harapan di Sungai Katingan, pembelajaran proyek mitigasi pencemaran air bersih dengan node MCO dan Internet of Things. Sebagai bagian dari pendidikan vokasi, SMK diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia usaha dan dunia kerja dengan keterampilan teknis yang aplikatif. Lebih lanjut, rapor pendidikan SMKN 1 Kasongan tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan indikator metode pembelajaran yang bernilai 60 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang bersifat teoritis belum mampu mendorong penguasaan kompetensi secara utuh. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan teknologi dan isu lokal menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan keterlibatan belajar, membangun pemahaman mendalam, serta mendorong kepedulian terhadap isu lingkungan secara konkret. Perjalanan ke sekolah tidaklah mudah. Kami harus melewati jalan yang berlubang karena sekolah kami berada di wilayah pedesaan Hampalit. Sebelum pembelajaran, saya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang isu lokal yang dapat diangkat untuk pembelajaran berbasis proyek, terutama dalam penggunaan teknologi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Fahri. Fahri kenapa Fahri nggak masuk? Seragamnya tidak muat. Semoga nanti Fahri diberikan seragam yang lebih muat sehingga besok bisa masuk. Nanti Bapak hubungi Fahri ya. Nah, di sini ada artikel ya. Sungai Katingan tercemar diduga akibat maraknya peti. Ya, apa peti itu? Penambangan ilegal ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran air? Ada yang bisa? Ya Pak. Ya, apa Aldi? Kita bisa mencegahnya Pak dengan menjaga lingkungan. Iya, benar sekali. Kita bisa mencegahnya. Beri tepuk tangan dulu dong. Kita bisa mencegahnya dengan menjaga lingkungan. Tujuan pembelajaran dulu Rel. Murid diberikan bahan bacaan tentang pencemaran air di Sungai Katingan akibat penambangan ilegal dan beberapa video tentang proyek yang dapat menjadi inspirasi bagi mereka. Teman-teman, enaknya kita bikin apa nih? Kalau di paduan project kayaknya kita buat Arduino IoT aja deh untuk mengukur kekeruhan air dan kualitas air. Gimana teman-teman? Nah, kita buat ini nih. Kita buat. Setelah menyiapkan alat yang diperlukan, murid mulai merakit node MCU dengan TDS sensor dan sensor suhu. Kemudian, mereka mengupload program coding melalui Arduino IDE ke dalam node MCU. Nah, ini coba kamu klik yang itu. Nah, ini dia fungsinya untuk menambah. Udah kan? TDS-nya 104 ppm. 100 105 104 sempat. ppm. Ibu, kami dari SMK Bakti Soto Kasongan izin melakukan praktek di situ untuk melakukan pengukuran air. Jadi dari kami minta izin kepada ibu melakukan prakteknya.
Baik, terima kasih. Setelah uji coba terbatas berhasil, kami melakukan uji coba di lapangan langsung di anak Sungai Katingan, Desa Banut, Kalanaman. Perjalanan menuju lokasi sekitar 15 menit dari sekolah. Disinilah mereka mengaplikasikan pemahaman yang mereka dapatkan di kelas. Proses panjang dilalui untuk pengabdian terhadap Katingan tercinta. Aduh, Pak, basah. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan takut, jangan takut. Insya Allah aman. Kok goyang-goyang ya? Kok goyang-goyang ya? Sabar, sabar. Sabar, Pak. Aduh. Berapa itu ppm-nya, TDS-nya? Belum pak, Belum mencelup kah? tadi goyang 5, TDS-nya 5, SC-nya 0,01 gitu ya. Basah sepatu saya, Pak. Sampai Tolong, rumah Pak. ini bersih-bersih. Iya, Iya. sepatu ini bersih. Tapi aku pas di petak tuh mandi di sungai apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerapkan yaitu perancangan pembangunan alat pengukur kualitas air, yaitu ada anggota saya, ada Aldi, Fahri, Pia, Farel, Anas, dan ingin dibacakan tujuan percobaan yaitu Farel. Tujuan percobaan merancang dan menguji coba pengukuran kualitas air dengan Arduino dan IoT. Nah, anak-anak kalian sudah melalui tahapan pembelajaran ya, dimulai dari awal sampai kalian melakukan presentasi yang sudah kita lakukan tadi. Beri tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Sekarang kita coba menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan dari minggu-minggu kemarin. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya Pak, Ya, apa Aldi? jadi saya belajar tentang bagaimana saya memitigasi kekurangan air bersih dengan mengetahui kualitas air. Salah satunya adalah kekeruhannya. Ya, beri tepuk tangan buat Aldi. Oke, kita sudah membuat kesimpulan. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kesan kalian selama pembelajaran yang sudah kita lakukan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Pak, Ya, Farel, apa Farel? kesan Kesannya? saya sangat senang karena membuat Arduino yang tidak pernah saya buat sebelumnya. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dong. Oke, itu saja pembelajaran dari saya ya. Kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab energi dan terbarukan. Saya akhiri, selamat siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran proyek berbasis IoT ini bukan sekedar kegiatan teknis, melainkan sebuah gerakan kecil untuk menanamkan kesadaran besar bahwa teknologi dapat menjadi jalan baru bagi kemandirian dan kelestarian lingkungan. Melalui pengalaman merancang alat monitoring kualitas air di Sungai Katingan, murid belajar bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan mereka sendiri. Saya berharap ke depan, para murid tidak lagi bergantung pada tambang ilegal sebagai sumber penghidupan. Dengan keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, dan semangat kewirausahaan yang mereka miliki, mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan dan berdaya guna bagi masyarakat sekitar. Melalui sinergi dengan program Teaching Factory SMKN 1 Kasongan, saya berkomitmen menjembatani hasil pembelajaran proyek dengan dunia kerja nyata. Dengan demikian, pendidikan vokasi benar-benar hadir sebagai solusi membentuk generasi yang cakap teknologi, peduli lingkungan, dan mandiri secara ekonomi.